Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua baik dan sehat ya. Ketemu lagi dengan saya di pertemuan hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana penggunaan MS Word untuk manajemen sumber informasi atau referensi yang akan kita gunakan pada karya yang kita buat gitu ya. Langsung saja kita buka MS Word-nya. Untuk manajemen sumber informasi atau referensi di MS Word kita menggunakan menu reference ya, reference. Kita ini di menu reference nanti akan kita tambahkan di sini gitu ya. Ini ada 5 tinjauan studi dari hasil penelitian orang lain yang kita pakai di bab 2 kita gitu ya untuk landasan tinjauan studinya. Ya, misalkan kita akan memberikan citasi karena kalau kita menggunakan ini kita harus melakukan citasi ya, atau mengutip. Ini adalah kutipan dari karya orang lain, kemudian kita harus memberikan sumber informasinya atau citasinya atau referensinya. Ya, kita akan masukkan ke sini dan seterusnya. Untuk memasukkan kita menggunakan insert citation ya, nanti bisa kita gunakan Mendeley atau kita menggunakan Word-nya. Saat ini kita menggunakan Word dulu ya, kita add source nantinya. Add source ya, biar nanti ini bisa kelihatan ya, misalkan kita akan menginputkan ini ya, kita akan menginputkan berapa source ya. Di sini ya, ini tadi di menu reference ya, nanti di sini akan ada insert citation add new source ya, yang seperti yang saya jelaskan tadi. Misalkan di sini kita inputkan dulu karena ini dari jurnal ya, dari hasil penelitian ya, report ya, misal report. Kemudian di sini autornya ya, biar nggak salah ketik nanti pakainya ini ada last name, first name, middle name, karena yang digunakan nanti adalah last name-nya. Jadi kita pakai seperti ini. Last name-nya adalah Muwadah misalkan ya. Muwadah, kemudian first name-nya adalah Fitroh gitu ya, misalkan ya, Fitroh. Kemudian middle name-nya adalah Rizky ya, misalkan Rizky seperti ini. Kemudian kita add. Nah, nanti munculkan seperti ini ya, Muwadah Fitroh Rizky gitu. Karena nama belakang ini yang nanti kita gunakan dalam citasi ya. Judulnya misalkan penerimaan penentuan ya, penerimaan siswa baru menggunakan di decision tree, kemudian years-nya tahun 2015, publisher-nya misalkan di sini Universitas Dianuswantoro Press misalkan ya. Kemudian city-nya adalah Semarang ya. Ini juga kalau mau dilihat lengkapnya ya, Anda bisa tambahkan isinya, komen di sini ya. Kalau di Word memang terbatas catatan isinya itu di komen ini. Kalau misalkan di Mendeley nanti bisa di abstrak. Abstraknya itu akan metadata abstrak itu akan muncul di Mendeley ya. Di situ metadatanya ditampilkan di situ ya. Kemudian kita oke. Kita tambahkan yang kedua misalkan ya, add source lagi. Di sini dari apa ini? Dari jurnal misalkan ya. Dari jurnal. Berarti kita pilih jurnal artikel. Pengarangnya siapa ini? Ya, misalkan last name-nya Sugianto, first name-nya Kastaka, kemudian middle-nya adalah Agus ya. Kita add, kita oke, nanti akan menjadi seperti ini tulisannya ya. Kemudian titelnya adalah penerapan teknik data mining untuk menentukan hasil seleksi masuk SMA SMAN 1 Gibeber. Jurnalnya apa ini? Jurnalnya misalkan TEDC misalkan ya. Years-nya tahun 2015, page-nya adalah misalkan 5 sampai 10. Kemudian volumenya 9, volumenya 9, isunya 1 ya, isunya 1 seperti itu. Kemudian kita oke, ya kita tambah lagi misalkan satu lagi ya,
biar lebih paham. Contohnya nanti yang ketiga ini adalah report lagi ya, misalnya report hasil penelitian ya. Ininya aku kalau seperti ini boleh juga nanti Sumawati misalkan ya. Tapi di sini nanti akan ada koma Melda ya, Melda itu juga bisa seperti ini. Kalau kedua nanti ditambah lagi dan seterusnya. Kemudian titelnya perancangan dan implementasi. Kemudian data mining dalam proses penerimaan siswa baru. Siswa baru dengan metode kuantitatif association rule. Ya, kemudian years-nya tahun 2011 ya, publisher-nya misalkan Universitas Islam Sultan Qasim ya. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Situnya Pekanbaru ya, Pekanbaru seperti ini. Kita oke lagi. Oke, kita cukup. Misalkan contohnya 3 aja, nanti diteruskan sendiri gitu ya. Kita lanjutkan di sini gitu ya. Ini kita sudah memiliki source sebanyak 3 ini. Nah, sekarang kita akan menyitasi ini karena ini sumber referensinya adalah di yang nomor 1 misalkan ya. Kita ini kita belum citasi di sini gitu ya. Ini yang pertama kita citasi ya, kita insert ya, yang pertama tadi apa? Ini ya, Mawadah Fitro Rizki ini nanti akan seperti ini, Mawadah gitu ya. Kemudian yang kedua, ini yang Hafat Anglia ya, Hafat Anglia ini beda lagi kalau kita menggunakan style yang lain. Nah, yang Cibeber tadi adalah yang kedua gitu ya. Sugianto Kastaka Agus tadi seperti ini ya, Sugianto Kastaka Agus. Kemudian yang ketiga ini sini nanti ini ya, Kusumawati Melda ini. Ya, nanti akan Kusumawati seperti itu. Ya, jadi ini adalah style yang hafat ya. Coba kita ganti stylenya, style yang apa misalnya. Apa masih mirip ya, apa mirip ya, mirip tadi tidak ada perubahan ya. Ini masih. Kalau misalkan kita ubah IEEE ya. IEEE kan berubah jadi angkanya adalah 1, 2, dan 3 ya, 2 dan 3 seperti ini. Kemudian kalau kita ubah ke MLA misalkan, MLA nanti jadinya seperti ini, tidak ada tahunnya ya, Muwadah ya, kemudian Sugianto dan sebagainya ini. Ini adalah contohnya. Kemudian kita buat daftar pustakanya misalkan di sini ya. Ini contoh yang ketiga 4 dan 4, 5 dan seterusnya bisa diteruskan sendiri. Misalnya kita mau membuat daftar pustaka di sini ya. Berarti kita buat ya dengan cara insert bibliografi. Insert bibliografi kalau ini pakainya Hafat Anglia seperti ini ya. Kita bisa menggantinya ini dengan daftar pustaka gitu ya. Daftar pustaka. Ya, ini nanti bisa kita sesuaikan ya dengan mengikuti yang ini ya. Karena ini ya kita buat aja ini Time New Roman sama, kemudian ininya 12 aja, kemudian cetak tebal, ininya di merah dihitamkan. Ya, ini sudah di daftar pustaka ini ya. Kita bisa buat juga sama ya, biar Time New Roman semua 12 rata kiri kanan. Ya, ini kalau model Hafat Anglia gitu ya. Kalau kita ganti misalkan referensinya kita ganti IEEE ya, IEEE nanti akan seperti ini ya, 1, 2, 3 tadi, dan di dalam pustaka juga sama 1, 2, 3 ya. Kita ubah lagi tadi karena pakainya adalah Time New Roman aja.
12 sama ini seperti ini. Nanti akan data perpustakaan akan seperti ini ya, otomatis akan terbentuk sendiri gitu ya, seperti ini. Kalau misalnya kita ganti ya, kita ganti misalkan tadi ya referensinya lagi misalkan MLA gitu, nanti jadinya seperti ini ya. Di MLA seperti itu nanti daftar pustakanya akan berubah seperti ini. Otomatis ya, otomatis akan memformat sendiri gitu. Jadi kita nggak perlu kalau ini kan kita samakan aja biar sama dengan teksnya gitu ya. Ya nanti seperti ini kan lebih rapi. Ya kita rapikan lagi biar sama dengan naskah yang kalian kita buat. Biasanya memang untuk insert citasi gitu ya paling banyak di bab 2 ya. Walaupun di bab 1 juga ada, bab 3 pun juga ada, bab 4 pun juga ada. Biasanya untuk pembanding ya. Pembanding dengan karya yang sudah dibuat oleh ulang lain seperti itu. Baik, itu untuk praktikum menggunakan MS Word untuk sebagai aplikasi, software aplikasi untuk mengelola sumber informasi atau referensi. Sudah saya jelaskan, semoga kalian juga bisa memanfaatkan MS Word ini untuk mengerjakan tugas-tugas karya ilmiah, karangan ilmiah, baik itu makalah, ya, kemudian KP, TA, dan sebagainya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan kita akan lanjutkan dengan tutorial praktikum menggunakan Mendeley ya, untuk melakukan manajemen sumber informasi atau referensi untuk karya yang kita sedang buat. Ya, baik, terima kasih sekali lagi, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya.